Halo semuanya, di video ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan dari sampel paper NUS untuk tahun sebelum 2016. Di video sebelumnya, Koko sudah bahas sebagian MCQ dari nomor 1 sampai nomor 20. Kalian bisa cek link yang sudah Koko taruh di description. Dan di video sebelumnya lagi, Koko udah sempat bahas bagian essay untuk Pure Maths. Ada 4 soal yaitu nomor 21, 22, 23, dan 24. Nah, di video kali ini Koko akan coba lanjutin ke bagian Particle Mechanics. Particle Mechanics ini basically soal-soalnya sama seperti soal-soal fisika. Jadi bagi kalian yang walaupun tidak berencana untuk ambil atau kerjain soal section Particle Mechanics, menurut Koko pribadi, soal particle mechanics ini lumayan relevan untuk dijadikan bahan latihan untuk kerjain soal-soal materi fisika. Terutama fisika-fisika yang berhubungan dengan dynamics dan kinematics. Kemudian ada juga nanti yang fisika-fisika berhubungan dengan materi energi, itu juga cukup relevan. Oke, Koko langsung aja. Kita akan coba kerjain nomor 25. 25 ini terdiri dari 2 soal, ada soal yang A dan soal yang B. Koko sudah catat soalnya di sini, supaya kita punya space yang lebih banyak. Soal nomor 25, dia bilang, 2 buah partikel masanya 8 kilo dan 5 kilo. Kita punya 2 benda, masanya 8 dan 5 kilo. Benda ini dihubungkan to two ends of a light inextensible string. Benda ini dihubungkan pada ujung-ujung tali yang ringan dan inextensible. Tali ini passes over a fixed smooth pulley. Mula-mula, kedua benda kita ini berada di posisi 5 meter dari lantai. Objeknya kemudian dirilis from rest. Koko kasih highlight info-info pentingnya. Posisinya 5 meter. Kemudian dia dirilis from rest. Assuming that the particle never reach the pulley. Jadi partikelnya nggak mungkin sampai ke katrolnya. And also that the particle do not rebound. Partikelnya juga tidak rebound, tidak memantul ketika strike the ground. Jadi ketika kena lantai dia langsung diam. Pertanyaannya, carilah tension in the string and the acceleration of each particle. Cari tegangan tali dan percepatan dari masing-masing partikel. Koko sudah ilustrasiin persoalannya di gambar berikut. Yang sebelah kanan itu adalah benda yang masanya 5 kilo. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah benda yang masanya 8 kilo. Otomatis nanti benda yang sebelah kiri itu akan turun ke bawah. Sedangkan benda yang sebelah kanan itu akan naik ke atas. Untuk mencari tension dan acceleration, Koko akan tinjau sigma F untuk masing-masing benda. Jadi ini bagian pertama. Sigma F untuk 8 kilo. Itu ada apa aja kita bisa lihat. Yang pasti dia punya weight. Untuk particle mechanics, kita pakai gravity-nya 10. Jadi kalian nggak perlu pakai 9,8 untuk G-nya. Di sini dia juga udah bilang. Jadi selalu gunakan G-nya 10. Jadi kalau masanya 8, maka beratnya udah pasti 80 kilo. Maksud Koko 80 Newton. Kemudian di sini ada tension yang arahnya ke atas. Koko sekalian gambar untuk benda yang 5 kilo. Dia punya weight ke bawah, 50 Newton. Dia juga punya tension ke atas, T. Nah, sigma F untuk bagian yang 8 kilo itu adalah M dikali A. Karena dia bergerak. Sigma F-nya siapa? Karena dia bergerak ke bawah, bagian 8 kilo bergerak ke bawah, maka force yang ke bawah pasti lebih besar daripada tension. Jadi Koko boleh tulis 80 dikurang tension equals to M, M-nya 8 kali A. Itulah net force untuk benda yang 8 kilo. Dengan cara yang sama, kita akan cari net force untuk benda yang 5 kilo. Net force 5, Koko kasih simbol gitu. M kali A. Benda yang 5 kilo ini akan bergerak ke atas.
Karena dia bergerak ke atas, berarti tension bisa diasumsikan lebih besar daripada 50 Newton. Dengan kata lain, T minus 50 equals to 5A. Kita punya dua persamaan dengan dua unknown variable. Dengan eliminasi atau substitusi, kita bisa dapat acceleration dan tensionnya. Koko langsung eliminasiin aja. T minus 50 equals to 5A. Kalau dieliminasi, kita tambahkan, kita akan dapat 30 sama dengan 13A. Dengan kata lain, A-nya Koko dapat 30 dibagi 13. 2,31. Koko ambil 3 significant figures ya. Jadi 2.31 meter per second square. Setelah dapat acceleration, kita bisa cari tensionnya. T minus 50 equals to 5 times 2.31. Maka tensionnya kita akan dapat. Koko langsung gunakan hasil yang tadi sudah terhitung di kalkulator Koko. Langsung kaliin 5 aja, tambahkan 50. Tensionnya adalah 61,5. Lagi-lagi Koko ambil 3 angka penting. Newton. Ini jawaban untuk soal bagian yang pertama. Selanjutnya, carilah distance above the ground of the point H. Carilah jarak dari lantai untuk titik H. Titik H itu apa? Dia udah bilang. Highest point reached by the 5 kg mass. Nah, di soal ini ceritanya adalah ketika objek yang 8 kilo sudah menyentuh lantai, ini ketinggiannya 5 meter dari lantai. Jadi ketinggian ini 5 meter. Nah, itu 5 meter. Ketika dia sudah menyentuh lantai, otomatis benda yang 5 kilo itu pasti akan naik ke atas juga. Tentu saja sejauh 5 meter juga. Jadi ketika 8 kilo turun ke bawah sejauh 5 meter, benda 5 kilo akan naik ke atas juga sejauh 5 meter. Kalau Koko gambar, anggaplah ini ya, anggap aja ini. Mungkin skalanya Koko nggak bisa gambar dengan tepat, tapi kira-kira aja kurang lebih gini. Itu 5 meter juga. Nanti bola yang 5 kilo posisinya sudah ada di sini. Itu yang 5 kilo. Tapi saat bola yang 5 kilo posisinya di sana, dia masih memiliki kecepatan ke atas. Karena dia masih memiliki kecepatan ke atas, maka dia akan naik lagi sedikit. Baru turun ke bawah. Bisa dibayangin ya, di posisi itu dia punya kecepatan. Kalau Koko gambar kurang lebih gini. Dia punya kecepatan. Nanti dia akan naik lagi sedikit, nggak tahu sampai mana, baru dia turun ke bawah. Asumsikan tidak pernah menyentuh katrol. Jadi ini asumsi aja dia tidak menyentuh katrol. Sampai di sana kecepatannya 0. Setelah itu baru dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, pertanyaan soal ini adalah ketinggiannya berapa? Titik tertinggi itu. Jadi kita mau cari ketinggian ini. Dari posisi itu sampai ke lantai. Berapa dia punya? Koko kasih nama H gede. Itu cerita untuk soal yang kedua. Koko rasa bisa dibayangin ya. Kenapa dia masih naik lagi sedikit? Karena dia masih punya velocity. Jadi bukan begitu 5 meter, bola pertama kena lantai, dia juga berhenti. Nggak seperti itu. Dia masih punya velocity. Dia akan naik lagi sedikit. Nah, jadi untuk bagian kedua, Koko akan mulai dengan mencari velocity ini. Kecepatan ketika dia menyentuh lantai. Atau kecepatan ketika benda tersebut menempuh jarak 5 kilo. Kecepatannya berapa? Initial velocity-nya Koko kasih 0. Initial velocity itu posisi pertama kali banget. Kita akan lihat proses ini.
Initial velocity-nya itu 0. Acceleration-nya itu adalah 2,31. Kita udah cari di pertanyaan sebelumnya. Ketinggiannya 5. Koko pakai simbol apa ya? 5 itu lowercase h, h kecil. H kecilnya 5. Kita bisa cari kecepatan akhir dengan menggunakan formula kinematics. Jadi dari sini dengan formula kinematics, Koko bisa dapat V square equals to U square plus 2AH. Walaupun dia geraknya vertikal, kita nggak menggunakan percepatan gravitasi, karena dia punya percepatan sendiri. Untuk bagian pertama ini. Untuk bagian pertama. V square equals to U square, 0. Ini UO ya. Nah, Koko gini deh tulisnya supaya nggak bingung. Gini dulu, itu formulanya. V itu kecepatan akhir. Dalam gambar Koko, kecepatan akhir itu disimbolkan dengan istilah U. Jadi ini U square sama dengan UO square. Kecepatan awalnya U0. Ditambah 2AH. Maka U square equals to kecepatan mula-mula 0. Karena soalnya bilang from rest. 0 tambah 2 kali akselerasi 2,31 dikali dengan perpindahan atau distance 5. Kita dapat kecepatan akhirnya. Akar dari 2 kali 2,31 kali 5. Koko dapatnya 4,81 meter per detik. Jadi setelah menempuh jarak 5 meter, kecepatan dia itu adalah 4,81 meter per detik. Nah, kemudian kita akan lihat rangkaian gerak yang kedua, yaitu dari posisi ini sampai ke posisi paling atas ketika dia berhenti. Kita akan cari ketinggiannya berapa. Koko ulang lagi penulisan infonya supaya nggak bingung. Sekarang kecepatan mula-mulanya itu adalah 4,81 meter per second. Kecepatan akhirnya adalah 0. Percepatannya bukan lagi 2,31. Karena di kondisi kedua ini, kita punya string itu sudah slack. Ada istilah slack. Slack itu artinya stringnya udah nggak kencang. Ketika dia udah nggak kencang lagi, maka bola kita hanya berpengaruh dengan gravitasi aja. Tidak dipengaruhi oleh tension lagi. Hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kita punya percepatan sekarang itu adalah minus 10 meter per second kuadrat. Minus itu untuk menandakan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Yang kita akan cari adalah ketinggiannya berapa. Dari posisi 2, posisi 2 itu di sini ke posisi ketiga. Ketinggiannya berapa? Koko akan kasih nama supaya jelas digambar. Ketinggian kedua ini Koko akan kasih nama, katakanlah H2. Dengan menggunakan formula yang sama, kita bisa dapat H2-nya berapa. V square equals to U square plus 2AH2. V-nya 0, U-nya 4.81 square plus 2 times minus 10 times H2. Maka H2-nya kita dapat 4,81 kuadrat. Koko langsung pakai hasil yang tadi di kalkulator. Tinggal dikuadratin, dibagi dengan 20. Kita dapat ketinggiannya 1,155 meter. Kalau Koko ambil 3 angka penting, kita boleh jawab 1,16. Itulah H2. Yang mau dicari adalah H capital, yaitu tinggi dia dari lantai. Tinggi dia dari lantai, mula-mula itu dia 5.
Mula-mula kan di sini 5. Ini 5. Sama kayak gini ya, mula-mula 5. Naik lagi 5, naik lagi H2. Jadi ketinggian total dia adalah 5 tambah 5 tambah H2. Jadi jawaban kita adalah H sama dengan 5 tambah 5 tambah 1,16. Kalau dihitung hasilnya adalah 11,16. Kalau dibulatkan dengan 3 angka penting, jawaban Koko adalah 11,2 meter. Itulah ketinggian benda 5 kilo dari lantai. Perhatikan ilustrasinya ya kalau kalian bingung. Jadi ilustrasi ini sangat penting menurut Koko pribadi. Dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, Koko akan selalu ilustrasiin. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan berikutnya. Carilah kecepatan with which the system is jerked into motion. Sampai situ dulu kita berhenti. Cari kecepatan ketika sistemnya is jerked into motion. Ketika sistemnya seakan-akan akan bergerak lagi. Kondisi itu terjadi kapan? Kondisi itu terjadi ketika benda yang tadinya sudah sampai ketinggian 0 akan turun lagi ke bawah. Sampai ke posisi ini. Ketika dia turun lagi sampai ke posisi ini 5 meter dan itu 5 meter, benda ini punya kecepatan ke bawah. Karena dia punya kecepatan ke bawah, maka seolah-olah sistem ini akan mulai seakan-akan akan bergerak lagi. Koko ulang ya, waktu ini gerak ke bawah, waktu sampai di posisi sebelumnya, di posisi ini, karena dia masih bergerak ke bawah, dia akan seakan-akan menarik benda 8 kilo lagi ke atas. Jadi, kalian bisa bayangin, katrol ini, waktu 8 kilo kena lantai, 5 kilo masih naik lagi sedikit. Di saat 5 kilo naik lagi sedikit, talinya ini mengendur. Kita sebut dengan istilah slack. Talinya mengendur. Tapi dia akan turun lagi. Waktu sampai lagi di posisi semulanya, posisi yang tadi persis 5 meter, talinya akan mulai mengencang lagi. Itulah yang disebut sebagai system is jerked into motion. Pertanyaannya, kecepatannya berapa? Dengan kata lain, Koko ingin mencari kecepatan sistem ketika benda 5 kilo sampai lagi di posisi ini. Kecepatannya berapa? Untuk menghitung bagian itu atau kecepatan itu, Koko akan gunakan hukum kekekalan energi. Conservation of energy. Untuk kondisi mula-mula, mungkin Koko ilustrasiin ya supaya nggak bingung. Untuk kondisi mula-mula, Koko nggak gambar lagi dia punya katrol, Koko hanya gambar bendanya. Ini benda yang 8 kilo, itu posisinya ada di lantai. Dia diam. Benda yang 5 kilo itu posisinya di sini. Ketinggiannya adalah 11,2. Ini 11,2 meter. Ini kondisi mula-mula dia. Bayangkan ada katrol, Koko nggak gambar lagi katrolnya. Yang kita mau cari adalah kecepatan ketika benda 5 kilo itu ada di posisi ini. Gambar lagi sedikit di bawah sini. Anggap aja ini benda yang sama. Ketika ketinggiannya 10 meter dari lantai. Nah, waktu kondisi inilah benda ini akan mulai jerk into motion again. Pertanyaannya, speednya berapa? Jadi di sini akan seolah-olah muncul speed. Di sini juga akan seolah-olah muncul kecepatan. Di sini muncul kecepatan. Nah, kecepatan itu berapa?
Koko akan pakai kekekalan energi. Untuk kondisi mula-mula, sistem kita hanya memiliki potensial energi. Karena benda pertama diam, benda kedua juga diam di atas sana. Ini kecepatannya juga 0. Maka dia akan punya potensial energi aja. Potensial energi aja. Jadi kalau Koko tulis di sini, gravitational potential energy untuk benda yang 5 kilo, ini kondisi mula-mula, hanya ada itu, akan diubah menjadi, lihat posisi kedua. Posisi kedua ketika benda 5 kilonya ada di sini. Di sini juga ada gravitational potential energy. Tapi selain itu, kedua benda ini sudah mulai akan bergerak. Sehingga dia punya kinetic energy. Jadi equals to GPE untuk benda 5 kilo lagi, tapi di posisi kedua. Ini posisi kedua ya. Cara Koko bedainnya mungkin gini. Ini posisi kedua, ini posisi pertama. Ditambah kinetic energy. Kinetic energinya tentu saja dimiliki oleh kedua benda ini. Ditambah kinetic energy 5, ditambah kinetic energy 8. Posisi pertama cuma punya potensial. Posisi kedua punya potensial masih, tapi punya kinetic. Kinetic energy untuk 5 kilo. Kok langsung ya, MGH formulanya. Berarti 5 kali 10 kali H1. H1-nya 11,2. Sama dengan 5 kali 10 kali H2-nya 10 tambah setengah massa 5 dikali V kuadrat tambah setengah kali 8 dikali V kuadrat. Koko hitung sekilas. Kalkulator Koko masih menunjukkan hasil yang sebelumnya tadi di sini tanpa pembulatan. Jadi Koko lanjutin aja. Hasil tersebut tinggal dikali dengan 50. Dikurang 5 kali 10 kali 10. Koko dapat 57,75. 57,75 sama dengan setengah kali 5 kali V kuadrat ditambah setengah kali 8 kali V kuadrat. 8 tambah 5, 13 bagi 2, 6,5. 6,5 V kuadrat. V-nya kita bisa ketemu. Dibagi 6,5 akar dari nilai itu. Koko dapat 2,98 meter per second. Itulah kecepatannya. Jadi seolah-olah ketika 5 kg massa turun ke bawah, waktu dia sampai di kondisi ini, kedua sistem ini akan bergerak dengan kecepatan 2,98 meter per second kuadrat. Talinya mulai ada peran lagi. Mulai ada tension lagi. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi ada M-nya. Kita udah selesai sampai find the speed which the system is jerked into motion again. Yang kedua, carilah impulse yang dirasakan oleh string during the jerk. Carilah impulse. Impulse itu adalah change in momentum. Impulse adalah change in momentum. Akan sangat mudah untuk melihat perubahan momentum dari benda yang 8 kilo. Karena mula-mula dia diam. Terakhirnya dia bergerak dengan kecepatan ini. Jadi cari aja impulse dari 8 kilo. Impulse dari benda 8 kilo itu akan punya reaksi impulse dari stringnya. Yang ditanya impulse dari string ya. Kita boleh cari impulse dari 8 kilo, hasilnya akan sama dengan string. Karena antara string dengan benda itu akan terjadi gaya aksi reaksi. Jadi bagian kedua di sini sedikit. Impulse itu adalah change in momentum. Cukup ambil yang 8 kilo aja. Karena dia satu string yang sama. Maka impulse-nya pasti sama. Kalau dihitung, delta P-nya adalah massa dari 8 kilo dikali delta V-nya.
Masanya ya 8. Perubahan kecepatannya adalah mula-mula 0, akhirnya 2,98. Berarti 2,98 kurang 0. Hasilnya kita akan dapat 2,98 kali 8. 23,8. 23,84 atau 23,8 kilogram impuls itu meter per second. Nah, itulah impuls yang dirasakan oleh tali tersebut. Nah, ini untuk soal bagian A-nya. Masih ada bagian B. Cukup panjang ya. Jadi particle mechanics memang pengerjaannya cukup panjang. Karena ini benar-benar basicnya basic fisika semua. Kita lanjut yang B. Satu lagi. Koko sudah salin soalnya di sini. Sebuah partikel masanya M sedang bergerak di suatu horizontal straight line. Jadi dia bergerak secara horizontal dengan kecepatan mula-mula U. Kalau Koko ilustrasiin sedikit, anggap itu partikelnya, dia bergerak ke kanan misalnya. Kalian mau asumsikan dia ke kiri juga boleh. Kecepatan mula-mulanya adalah U. It is brought to rest by means of a resisting force of magnitude Km to U minus V. Kemudian partikel ini akan dihentikan dengan memberikan suatu resisting force. Jadi ada gaya yang ke belakang. Kita anggap gaya ke belakang ini adalah R misalnya. R ini dia punya magnitude adalah Km to U minus V. Di mana V adalah velocity pada suatu saat tertentu. Jadi V itu dia udah bilang velocity of the particle at any instant, pada setiap titik atau setiap waktu, kecepatannya itu V. Kemudian K itu adalah positive constant. Kalau U apa? U itu udah pasti ya kecepatan mula-mulanya. Dan M adalah mass. Pertanyaan dia, carilah jarak yang ditempuh oleh partikel ini ketika kecepatannya berubah dari 0, yaitu mula-mula, sampai dia berhenti. Jadi kita mau cari jarak yang ditempuh oleh partikel ini sampai dia berhenti. Itu berapa? Untuk mencari jarak, dan kita sudah tahu partikel ini akan diperlambat, Koko akan mulai dari mencari akselerasi terlebih dahulu. Untuk mencari acceleration, karena kita punya force, tentu saja Koko bisa pakai sigma F sama dengan M kali A. M times A. Gaya yang bekerja pada partikel kita yang searah dengan gerak itu hanya satu, yaitu R. Dan arahnya berlawanan dengan U. Otomatis F-nya adalah minus R. Atau Koko tulis langsung minus Km to U minus V equals to MA. Cross out M-nya, minusnya Koko boleh kaliin masuk ke dalam bracket. Jadi kita akan dapat K V minus 2U equals to A. Itulah percepatannya. Tapi dari sini kalian harus sadar bahwa percepatannya itu tidak konstan. Karena percepatannya depend on V. Artinya ketika velocity-nya berubah, its acceleration also changing. Karena acceleration-nya itu tidak constant, kita nggak bisa pakai formula V square equals to U square plus 2AS to find the distance. Kok kenapa nggak bisa? Ya karena persamaan Shufat yang ada beberapa itu semuanya hanya bisa dipakai ketika akselerasinya konstan. Ketika akselerasinya tidak konstan, persamaan itu nggak bisa dipakai semua. Nah, jadi untuk mencari solusi dari pertanyaan ini caranya gimana? Koko akan teliti sedikit. Kita mau mencari hubungan antara jarak dengan kecepatan. Jarak dengan kecepatan. Jarak dengan kecepatan itu bisa dijalan-jalankan atau dicari tahu dari percepatan. Caranya gimana? Percepatan itu adalah dv dt. Ingat-ingat definisi dari acceleration, rate of change of velocity. Jadi Koko boleh tulis K V minus 2U equals to dv dt.
Kita dapat dari sini hubungan antara kecepatan dengan waktu. Koko nggak berhenti sampai sana, karena kita mau cari hubungan distance dengan velocity. Dengan menggunakan chain rule dalam bagian atau materi differentiation, mungkin kalian pernah dengar istilah chain rule. dv dt, Koko boleh ubah menjadi dv dx times dx dt. X itu adalah distance atau displacement. dv dx times dx dt itu adalah dv dt. Koko nggak mengubah soal, ini hanya manipulasi aja. Seolah-olah dx sama dx-nya bisa tercoret, sisanya dv dt. Kenapa Koko manipulasi seperti ini? Disinilah hubungan yang kita mau. Relationship between velocity and displacement. Kita ada hubungannya di sini. dx dt itu apa? dx dt itu adalah velocity. Rate of change of distance atau rate of change of displacement. Itu adalah velocity. Jadi Koko akan punya persamaan seperti ini kalau Koko tulis ulang. dv dx times v equals to k v minus 2u. Ini persamaan yang kita punya. Kemudian Koko akan kelompokkan variabel v dengan dv, variabel x dengan k. Supaya kita bisa integralkan nantinya. Jadi perhatiin bagian ini. Koko akan pindahkan ke sebelah kiri. Dan dx-nya Koko akan pindahkan ke sebelah kanan. Koko langsung ya. Kalian akan ketemu seperti ini. V over v minus 2u dv equals to k dx. Ini yang kita sebut sebagai separating variable. Jadi variabelnya kita pisahkan. Ketika variabelnya sudah terpisah, kita bisa integrating both side. Integral itu menyatakan perubahan dari mana sampai mana. Kalau kita baca soal, kita pengen kecepatannya berubah dari u menjadi 0. Berarti batas bawah dari bagian dv, bagian kecepatan, mula-mulanya u. Akhirnya 0. Sedangkan batas bawah dari bagian distance, kita selalu anggap distance mula-mula itu 0. Distance akhirnya itu anggap aja S. S itu yang kita mau cari. Jadi question ini tanya S-nya berapa. Nah, jadi dalam particle mechanics akan ada beberapa soal yang harus diselesaikan dengan menggunakan integral. Makanya itu particle mechanics ini masuk ke materi matematika. Koko akan integralkan bagian sebelah kiri dengan memanipulasi dia terlebih dahulu. Ini boleh ditulis v minus 2u plus 2u over v minus 2u. Supaya kita bisa divide. Du equals to integral k dx, langsung aja ya. Koko langsung bisa integralkan. K itu constant. Integral dx itu adalah x. Jadi ini kx. Batas atasnya S. Batas bawahnya 0. Bagian sebelah kiri kita bagi seperti ini. V minus 2u over V minus 2u itu 1. Terus 2u over V minus 2u. Jadi Koko akan dapat integral dari 1 dikurang 2u over V minus 2u. dv, sorry, ini atasnya salah ya. Kok ini bisa berubah jadi u, ini harusnya v. Equals to k, substitusikan batas atas. Jadi ks minus k0. Integralkan sebelah kiri. Integral 1 terhadap dv itu adalah v. Minus v minus integral dari 2u over 1 minus. Sorry, integral dari 2u over v minus 2u dv itu adalah ln. Jangan bingung dengan variabel dan konstan ya. 2u ini konstanta. V ini yang variabel. Jadi sama aja dengan integral 5 per
X min 5 dx. Integralnya apa? 5 ln X min 5. Nah, sama dengan kasus itu. Jadi integral dari 2u over v minus 2u adalah 2u ln v minus 2u. Batas atasnya adalah 0. Batas bawahnya adalah u. Equals to Ks. Jadi memang particle mechanics ini perlu dasar kalkulus yang cukup kuat untuk soal-soal yang berhubungan dengan integralnya. Dan Koko nggak mengulang cara integralinnya ya. Kenapa jadi ln, itu Koko asumsiin kalian harus sudah tahu. Tinggal substitusi batasnya. Yang pertama V-nya kita ganti 0. Jangan U-nya ya. Jangan U-nya yang diganti, tapi V-nya. Karena integral kita terhadap V. V-nya ganti 0. 0 dikurang 2U ln 0 minus 2U. Kemudian V-nya diganti U. Ingat-ingat, integral yang hasilnya ln selalu diikuti dengan simbol modulus. Minus U minus 2U ln U minus 2U equals to Ks. Simplify, kita bisa dapat S-nya. Koko akan simplify. Min 2U ln 2U. Tadinya negatif, tapi kena modulus. Jadinya positif. Kasih bracket supaya nggak bingung. Minus U plus 2U ln U equals to Ks. Ini bisa digabungin. Ingat-ingat sifat ln atau sifat log. Ketika logaritma dengan basis yang sama dikurang, kita bisa bagikan. Atau Koko tulis gini dulu deh, supaya nggak bingung. 2U ln U minus 2U ln 2U minus U equals to Ks. 2U ln U minus ln 2U minus U equals to Ks. Nah, itu bisa dibagi. Jadi Koko akan dapat 2U ln U over 2U minus U equals to Ks. U sama U-nya bisa di-cancel di sini. Kita akan dapat 2U ln half minus U equals to Ks. Dengan demikian, S-nya atau distance-nya kita bisa ketemu. Maka S equals to 2U ln half minus U over K. Nah, itulah distance traveled by this particle from U until 0. From velocity-nya U sampai 0. Ini pembahasan Koko untuk soal nomor 25. Agak panjang memang. Pastikan kalian bisa mengerti, terutama bagi kalian yang berencana untuk ambil salah satu soal dari topik atau subtopik particle mechanics. Di video berikutnya, Koko akan coba bahas nomor 26. Itu soalnya, kalian bisa coba coret-coret terlebih dahulu. Kalau ragu-ragu atau ngestak, nggak ketemu jawabannya, bisa dilihat di video Koko yang berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap video-video yang Koko buat itu bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti tes masuk ke NUS maupun NTU. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.